jemaat GPIB Efata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih dan terutama para jemaat yang sedang berada di rumah, sedang mengikuti live streaming kebaktian keluarga GPIB Efata Tanjung Morawa. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, merasakan cinta kasih-Nya hadir di tengah-tengah kita, dan kita mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman dan kasih-Nya. Kebaktian keluarga pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2020, akan dilayani atau sebagai pembawa firman adalah Ibu Pendeta Ruth Susana Tengkar Kamau MSc. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita ini. Waktu yang berlalu hampir pada bulan yang ke-7, kita berada tidak dapat melakukan aktivitas secara bebas. Kita pun terkena dampak karena pandemi yang terjadi. Mungkin kita menjadi tak bersemangat, merasa tertekan, bahkan stres. Mari kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan melalui ibadah yang akan dilaksanakan pada malam ini. Hendaklah setiap kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan Gita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita mulai ibadah keluarga ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas hari yang Kau berikan pada hari ini dan hari-hari yang lalu. Berkati kami Bapa, jemaat GPIB Efata Tanjung Morawa, bahkan orang-orang Kristen yang mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, merasakan kasih-Mu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa dalam sorga, secara khusus pada masa pandemik ini, kami tetap melayani, kami tetap berkebaktian ya Bapa, dengan cara apapun, bahkan termasuk dengan teknologi yang Kau berikan kepada kami. Jadikan ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu ya Bapa. Dan lebih dari itu Bapa, semakin taat kepada firman dan kasih-Mu, dan menjadi pedoman hidup kami dalam keseharian. Sebentar kami akan memulai pemberitaan firman ya Bapa. Engkau berkati kami, Engkau jadikan kami fokus dalam firman itu, dan menjadikan itu pedoman hidup, sehingga manakala kami hendak tidur, jadikanlah firman itu menjadi lekat kuat dalam hati dan diri kami, dan besok pagi mengucapkan terima kasih. Bapa dalam sorga, dengarkanlah doa ini, kabulkanlah permohonan kami ini.
Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami itu, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kemudian memuji Tuhan melalui puji-pujian seperti tertulis dalam Mazmur 7 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Mazmur 7 ayat 1 sampai 6 dan kemudian ayat 11 sampai 12. Kita akan membacanya secara bergantian. Jemaat secara bersama-sama di rumah membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Saya akan membacakan ayat-ayat bernomor ganjil. Sekali lagi, Mazmur 7 ayat 1 sampai 6 dan Mazmur 7 ayat 11 sampai 12. Kita mulai pembacaannya. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang melawan aku dengan tidak ada alasannya, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Mari kita sambut pembacaan tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50 ayat 1. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih yang berada di rumah ataupun kita yang ada di gereja, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sekalipun kami berada dalam keterbatasan ruang gerak kami karena pandemi yang terjadi, tapi kami tidak pernah terbatas untuk dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Kami tidak pernah terbatas untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kami dengan kuasa yang tidak terbatas itu, untuk memampukan kami, membuka wawasan berpikir bagi kami, untuk membaca, merenungkan firman-Mu ini, bahkan di dalamnya kami mendapatkan hikmat dan kekuatan, agar hidup kami yang kami jalani, kami senantiasa belajar untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, dan kami kuat mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman ini disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus firman-Nya hidup kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan, saya bacakan untuk kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah bisa juga membacakannya.
pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas, di mana kami berkumpul. Dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, maka orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan jika anak-anak juga ikut dalam ibadah malam ini, itu sangat baik Bapak Ibu, karena ini adalah ibadah keluarga. Sehingga sangat diharapkan seluruh anggota keluarga kita bisa ikut serta dalam ibadah yang berlangsung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kalau kita lihat pada pembacaan ini, maka ada catatan awal yang bisa kita lihat bersama, kita cermati bersama, bahwa yang pertama ternyata mereka melangsungkan perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini maka memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat datang, membawa apa yang ada pada mereka, dan kemudian mereka bisa makan bersama. Dan kalau di sini dikatakan memecah-mecahkan roti, karena memang kan orang Yahudi, orang Israel, makanan pokok mereka kan roti ya, roti. Ketika mereka melakukan perjamuan kasih, yang pertama adalah kita lihat bersama semua orang diberikan kesempatan untuk datang. Ketika bicara semua orang, maka ini berarti bukan hanya orang-orang dengan kalangan status sosial elit, tetapi sesungguhnya sampai pada status sosial terendah. Pada saat itu ada budak. Sehingga ketika bicara soal perjamuan kasih yang berlangsung dalam konteks Kisah Para Rasul, sesungguhnya para budak pun juga hadir di situ. Mereka ikut serta dalam perjamuan kasih. Sehingga ini catatan awal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perjamuan kasih yang diselenggarakan, semua orang boleh hadir, termasuk kalau dilihat tanpa memandang status sosial yang ada pada orang tersebut. Tidak dipisahkan ini tuan, ini budak, ini kelas sosialnya elit, ini orang-orang miskin, tidak. Tetapi semua orang boleh ada di sana dan kemudian mereka dipandang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam pembacaan ini bahwa ada seorang yang bernama Eutikus. Saya membaca bukunya William Barclay, dia memperkirakan bahwa Eutikus ini sesungguhnya salah seorang budak yang dimana dia sudah bekerja lelah seharian, kemudian ketika dia datang ikut serta dalam perjamuan kasih, dia mengambil posisi dekat jendela. Jendela ini kan terbuka, Bapak Ibu kalau punya orang Israel kan terbuka sampai ke bawah, hampir seperti pintu lebarnya. Dan dia merasakan angin malam yang memberikan kesejukan, oleh karena itu dia ngantuk. Jadi ini jangan kita tafsirkan, bisa membias tafsiran kita, tetapi kalau dijelaskan oleh William Barclay adalah karena sebenarnya dia sudah lelah secara fisik ketika dia hadir malam itu, dan kemudian dia mendapatkan
angin yang sejuk sehingga membuat dia tertidur sangat lelap, dan kalau diceritakan dia terjatuh dari tingkat ketiga sampai ke bawah. Dan kita bisa bayangkan tingkat ketiga sampai ke bawah itu pasti mati gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Paulus menyampaikan pengajaran. Paulus juga melakukan mujizat di situ. Jadi ada pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan juga ada mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Jelas di situ mujizat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia merebahkan tubuhnya di atas tubuh Ektikus dan kemudian dia mengatakan Ektikus sedang terlelap, sedang tidur sehingga jangan ribut. Ektikus kemudian hidup lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat 3 catatan awal ini, maka tentu menjadi pertanyaan bagi kita bersama adalah, apakah hal yang kemudian menjadi motivasi atau menjadi daya dorong yang begitu kuat bagi Paulus bahkan orang-orang yang hidup pada saat itu sehingga mereka dapat berkumpul bersama, melakukan perjamuan kasih. Bahkan Paulus seorang yang bukan rasul kalau dikatakan punya kemampuan untuk memberikan pengajaran yang begitu hebat, begitu luar biasa. Bahkan Paulus dapat melakukan mujizat. Apakah yang kemudian menolong atau memampukan mereka? Saya memahami adalah semata-mata karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar itulah yang kemudian memampukan semua orang untuk ada pada posisi yang sama. Kasih Tuhan yang kemudian bisa menempatkan sesama itu ada dalam perjamuan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami perjamuan kasih ini bahwa masing-masing orang membawa apa yang ada padanya, bahkan kalau dia tidak punya apa-apa pun dia boleh datang di sana dan kemudian mereka bisa saling berbagi. Natal kalau kita laksanakan di GPIB Fata Tanjung Morawa, setelah ibadah tanggal 25 biasanya kita melakukan perjamuan kasih. Dengan segala apa yang ada pada kita, kita boleh mempersiapkan sajian dan hidangan dan kita boleh menikmati bersama. Tanpa memandang satu siapapun di situ. Kasih Tuhan yang kemudian memampukan. Kasih Tuhanlah yang kemudian menolong kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Kasih Tuhan yang kemudian ada pada diri kita memberikan kekuatan untuk kita saling berbagi. Walaupun mungkin saja rasa egois kita juga ada di situ ya. Sebagai manusia. Jangan sedikit saya ambil, kalau boleh saya ambilnya banyak begitu kan ya. Kita tidak memikirkan bahwa ada orang lain yang belum kebagian, atau ketika kita mengambil porsi yang besar ternyata kita tidak mampu menghabiskannya. Ini kan ego kita masih bermain di situ. Tapi kita boleh melihat bersama sesungguhnya kasih Tuhan yang menolong, memampukan sehingga kita bisa saling berbagi. Kita bisa saling memberikan apa yang ada pada kita. Kita bisa saling menopang. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara soal kasih Tuhan, maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, sesungguhnya kalau kita bicara dampak pandemi, bukan hanya ada orang-orang di luar gereja yang mengalaminya, bagian di dalam gereja pun juga mengalaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita boleh bersama-sama bisa menopang, bisa berbagi dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak pernah terpaksa atau merasa dipaksa untuk memberikan apa yang ada pada kita dan kita berbagi dengan orang lain. Apakah yang mendorong kita melakukan itu? Dalam pemahaman saya adalah itu semata-mata karena kasih Tuhan. Kemudian kita juga melihat kasih Tuhan memampukan Paulus. Paulus seorang yang awalnya bukan pengikut Kristus, seorang yang awalnya adalah begitu membenci para pengikut Kristus, bahkan dia berada dalam komitmen untuk membunuh para pengikut Kristus. Tetapi karena kasih Tuhanlah yang menangkapnya, kalau pakai bahasa orang saudara-saudara kita karismatik kan, Tuhan menangkap Paulus, kemudian dengan kasih yang ada pada Tuhan membuat Paulus berbalik. Dia menjadi seorang yang kemudian memberitakan, mengajarkan bagaimana kasih Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Bahkan dia juga diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi kita bisa melihat bersama kasih Tuhan itulah yang kemudian memampukan setiap kita bisa melakukan hal tersebut.
Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih Tuhan ini kalau kita lebih fokus lagi pada Paulus, maka kita bisa melihat bersama bahwa ternyata kehadiran Paulus ini juga memberikan makna, dan kehadiran Paulus adalah kehadiran yang berkualitas. Karena pada pembacaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada kita pada ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Berarti Paulus hadir di sana, kalau di sini Makedonia, kemudian dia ada dalam rencana untuk berangkat ke tempat yang lain. Kalau dikatakan di sini dia ke Troas. Jadi kehadiran Paulus di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sebenarnya waktunya singkat. Tetapi kehadiran Paulus itu menjadi kehadiran yang bermakna dan berkualitas. Kalau di sini memang ditulis oleh Lukas bahwa Paulus berbicara sangat panjang, sangat lama gitu ya. Sehingga kemudian setelah mereka memecah-mecahkan roti, dia bicara lagi sampai fajar menyingsing. Kita bisa melihat bersama, bukan Paulus hanya sekedar, kalau bahasa kita orang Batak, kombur gitu ya, bukannya sekedar omong kosong di sana. Tetapi di sanalah kehadiran Paulus, dia hadir untuk memberikan makna, dia hadir untuk memberikan sesuatu yang berkualitas di situ. Karena kasih Tuhan ini tadi. Dan ketika kehadiran Paulus yang memiliki makna dan kualitas ini, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bersama, ternyata memberikan kekuatan dan menghibur. Kekuatannya melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan, menghiburnya di mana? Melalui mujizat yang dia lakukan itu tadi. Eutikus kemudian bisa hidup kembali, bahkan ayat ke-12 dikatakan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi mari kita coba lihat fokus pada kehadiran Paulus yang kemudian ternyata memberikan makna dan berkualitas sehingga kemudian ada dampaknya. Dampaknya adalah memberikan kekuatan dan penghiburan. Menguatkan dan menghibur. Ketika kita bicara soal kehadiran, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya? Apakah kehadiran saya sudah memberikan dampak? Atau bagaimana dengan kehadiran saya, apakah sudah memberikan nilai dan makna di sana? Bagaimana ketika saya hadir dalam kehidupan keluarga saya, dalam posisi sebagai kepala keluarga, saya sebagai ibu, saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai istri, bahkan dalam posisi kita sebagai anak, sebagai saudara, sebagai mertua dan juga kemudian sebagai menantu. Apakah kemudian kehadiran kita juga memberikan makna atau memiliki kualitas yang baik di sana? Jangan sampai kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita tidak memiliki makna dan tidak punya kualitas. Sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang menjengkelkan. Kehadiran yang kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman di situ. Belajar dari Paulus, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus memiliki makna dan kualitas dalam kehadiran kita. Kasih Tuhan menolong dan memampukan Bapak Ibu Saudara serta saya hadir dalam setiap keberadaan keluarga kita, hadir dalam setiap persekutuan kita, hadir dalam kehadiran kita dimanapun kita berada. Sesungguhnya kita hadir untuk memberikan nilai dan makna dan kualitas. Jadi kehadiran saya bukan cuma sebuah kehadiran yang tidak punya arti apa-apa, tapi harus memiliki makna dan kualitas di situ. Sehingga bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa kehadiran saya juga menjadi sebuah makna atau berkualitas di situ. Kita hadir dengan memiliki hidup yang berkualitas. Bagaimana kita kemudian menyatakan bahwa kita hadir dengan memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas? Sesungguhnya melalui peran kita masing-masing. Ketika dalam posisi keberadaan kita sebagai, tadi saya katakan ayah, ibu, suami, istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu atau saudara, maka dalam posisi peran kita inilah kita memberikan makna di situ. Kita memberikan nilai terhadap kehidupan kita.
Sangat sederhana saya pikir. Dalam peran kita masing-masing maka kemudian kita boleh melakukan sesuatu yang baik. Hal yang sederhana adalah ketika Bapak Ibu Saudara serta saya kemudian hadir untuk membawa sukacita. Hadir untuk membawa damai sejahtera melalui peran-peran yang ada pada kita. Kita memberikan nilai pada kehidupan kita. Kita memberikan makna untuk kehadiran kita di situ. Sehingga ketika kita hadir, kalau seorang ayah misalnya begini, ketika dia pergi bekerja, bisa saja istri dan anak-anaknya merasa bahwa rumah ini kayaknya surga bagi kami. Tapi ketika ayahnya pulang kemudian hanya mendengar suara kendaraannya, di rumah ini akan berubah menjadi neraka bagi kami. Kenapa? Karena sudah datang seorang yang penuh dengan otoriter, penuh dengan kuasa begitu. Kehadiran kita sebagai ayah tidak menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Karena ternyata mungkin dengan perilaku sikap kita yang tadi otoriter, keras, sukanya marah begitu kan. Sehingga akhirnya kehadiran kita tidak memberikan damai sejahtera. Kita belum bicara soal kualitas hidup yang lainnya. Tapi dengan kehadiran seperti itu saja, bisa saja kita tidak menghadirkan damai sejahtera karena perilaku hidup kita. Begitu juga mungkin dengan kita sebagai seorang dalam kebersamaan kita di persekutuan atau dalam kebersamaan kita di masyarakat. Kalau kita sudah datang mungkin orang akan berbisik-bisik begitu kan ya. Aduh ini sudah datang lagi ngapain sih dia datang begitu kan. Ternyata kehadiran kita bukan kehadiran yang membawa damai sejahtera, malah sebaliknya. Sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Sehingga ini perlu kita perhatikan adalah bagaimana keberadaan hidup kita. Perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita. Kita memberikan nilai pada kualitas hidup kita melalui seluruh keberadaan hidup yang ada. Dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita mau mengatakan saya juga ingin memberikan makna atau nilai pada kehidupan saya, maka mari kita hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah kita berusaha untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berjuang dengan semangat dalam hidup ini. Hidup ini penuh tantangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada tantangan, itu bukan hidup. Orang yang tidak ingin berjuang, tidak ingin tantangan, orang itu tidak hidup sesungguhnya. Hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Untuk bagaimana kemudian kita memberikan kualitas pada hidup kita, maka kita harus punya semangat yang tinggi. Kita harus berjuang di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ini sedang ramai dengan undang-undang tenaga kerja yang ternyata juga ada hal-hal yang kemudian dikritiki, diprotes di sana sini, yang kalau dilihat juga kita tidak tahu karena saya tidak membaca undang-undang tersebut. Tapi berita yang beredar adalah dianggap bahwa hak-hak dari para buruh kemudian ini isu yang kemudian dihantar untuk jadikan demo begitu kan. Tidak ada lagi libur, tidak lagi ini dan itu. Ternyata kalau kita juga lihat undang-undangnya masih ada kok kesempatan untuk para buruh untuk mereka bercuti, mereka juga dihargai. Sehingga ada yang mengatakan begini, ya kalau buruh tidak mau kemudian bekerja ya libur aja, kalau libur aja tinggal aja di rumah begitu kan ya. Atau ketika dia tidak mau diatur oleh undang-undang, ya sudah dia jadi pengusaha aja, nggak usah jadi buruh begitu kan. Nah inilah situasi kemudian kita diperhadapkan bahwa kita harus juga ternyata berjuang dalam hidup ini. Dalam peran posisi apapun kita ternyata kita harus punya semangat untuk daya juang yang tinggi di situ. Tantangan-tantangan itu tetap ada. Dan ketika tantangan-tantangan ini ada, bukan berarti kemudian kita menyerah, kita hanya ada dalam sikap mengeluh, kita hanya ada dalam sikap kemudian bersungut-sungut, tetapi kita harus terus berjuang untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu, sebenarnya semakin terasa dampak pandemi COVID-19 dalam sisi ekonomi, bukan cuma sisi kesehatan, tetapi ekonomi itu pun juga terasa. Banyak orang yang kemudian harus dirumahkan, mereka harus kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang kemudian ternyata juga harus secara ini turun penerimaannya, ini semua berdampak.
Tetapi apakah kemudian kita menyerah dengan kondisi karena pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi dan kita katakan, aduh saya nggak mau hidup lagi lah, mendingan saya mati aja. Kan nggak begitu. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap terus berjuang. Karena kita harus mengisi kehidupan kita. Melalui perjuangan-perjuangan semangat yang kita lakukan, kita kerjakan di sana, sesungguhnya kita sedang menceritakan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saya, sehingga kemudian saya ingin berjuang bersemangat dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bahkan mungkin ini menjadi motivasi bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka berjuang dengan luar biasa untuk kemudian tetap hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan kualitas pada hidup kita sebenarnya juga sangat sederhana adalah ketika kita menghargai sesama kita. Kita menghargai orang lain di sekitar kita. Kalau tadi bacaannya, semua orang bisa datang, ada dalam perjamuan kasih, itu berarti kan semua saling menghargai. Bisa saling menerima tanpa batasan-batasan status sosial yang ada. Ketika Bapak Ibu Saudara serta saya juga ingin memberikan kualitas dalam kehidupan kita sederhana. Ketika kita juga menghargai orang lain, maka orang lain juga akan melihat bahwa kita memiliki kualitas hidup yang baik. Jika kita hanya berjumpa orang, negur pun tidak, kalau orang bilang buang muka gitu kan ya, orang akan melihat kita tidak punya nilai hidup di situ. Tapi dengan siapa saja kemudian kita berjumpa, kita bertegur sapa, kita memberikan senyuman, kita memberikan rasa hormat, secara tidak sadar kita sedang memberikan nilai pada kehidupan kita. Orang akan melihat bahwa ternyata orang Kristen itu ramah, orang Kristen itu atau gereja itu ternyata terbuka dengan semua orang. Kita tidak membangun tembok-tembok hanya untuk diri kita sendiri. Walaupun mungkin secara sosial orang tidak menerima kita, tetapi kita bisa hadir untuk menyapa siapa saja. Itu nilai hidup, kualitas hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara waktu kehidupan kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kalau ini kan Paulus dia akan pergi melanjutkan karya pelayanannya. Bapak Ibu Saudara serta saya akan terus melanjutkan karya kehidupan kita hari ini, esok dan hari-hari selanjutnya. Kita tidak tahu kapan kemudian waktu kita akan berakhir. Oleh karena itu mari kita memberikan makna dan kualitas atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai bentuk perayaan atas kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara serta saya kita merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka mari kita memberikan makna atau kualitas pada kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kalau nyanyian hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus jadi berkat, sehingga kalau waktuku sudah selesai, maka hidup ini sudah jadi berkat. Kiranya nyanyian itu bukan cuma sebuah pujian, tetapi bisa kita juga menghayatinya dengan baik. Hidup kita harus bermakna, hidup kita harus berkualitas, karena di sanalah kita merayakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 245, bait pertama dan bait kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Hiraulah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang menyapa kami malam ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami diingatkan, kami dikuatkan oleh-Mu, sehingga kami boleh merayakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, dengan kami memberikan makna, kami memberikan nilai, kualitas yang baik untuk kehidupan yang kami jalani. Sehingga hidup ini bukan cuma sekedar kami menghabiskan hari-hari atau waktu yang Tuhan berikan, tetapi melalui kehidupan ini kami merayakan cinta kasih Tuhan dan kami memberikan makna, kualitas atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya, terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan terus mampu memahami firman-Mu, bahkan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, Engkau bolehlah hadir melawat keluarga demi keluarga yang melaksanakan ibadah malam ini ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap rumah, Engkau hadir dalam setiap keluarga. Tuhan, Engkau boleh memberkati, Engkau menilik keluarga demi keluarga yang ada. Jika malam ini mereka boleh ada bersama sebagai sebuah keluarga, mereka boleh beribadah, mereka menaikkan pujian, mereka mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ketika mereka juga datang kepadamu menyampaikan doa-doa mereka, biarlah Allah yang penuh kasih, Engkau mendengarkan setiap doa yang disampaikan kepadamu ya Bapa. Tentu sebagai keluarga, kami berdoa untuk rumah tangga keluarga masing-masing. Bahkan berdoa untuk usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kasih Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan, hikmat, agar setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan, dilakukan, itu dapat dikerjakan dengan baik. Dan semua itu juga mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga yang ada. Bahkan ada keluarga, baik itu suami ataupun istri, ibu ataupun ayah, yang juga harus bekerja dengan keras, harus bekerja dengan luar biasa, berjuang dengan hebatnya Tuhan, untuk dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap perjuangan usaha mereka, pekerjaan mereka, agar dengan kasih Tuhan mereka juga mampu memenuhi setiap hal yang menjadi bagian kebutuhan hidup, bahkan terutama untuk masa depan anak-anak. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan juga berkati anak-anak kami, baik mereka yang masih bayi, yang masih digendong, mereka yang mulai belajar berjalan, mereka yang mulai bertumbuh, berkembang, mereka yang mengikuti pendidikan, baik di tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Tuhan berkati hidup mereka masing-masing. Mereka yang harus belajar dari rumah, biarlah Tuhan juga memberikan ketekunan, keseriusan, sehingga ilmu, pengetahuan yang disampaikan itu dapat terserap dengan baik. Anak-anak kami yang telah memasuki perguruan tinggi atau mereka sedang ujian untuk kedinasan, Tuhan juga boleh menolong agar dengan kuasa kasih Tuhan mereka boleh meraih, mewujudkan setiap cita-cita dan harapan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang jauh dari kami, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka masing-masing. Biarlah pekerjaan yang mereka lakukan, mereka tekuni, semua itu juga menjadi berkat, bukan hanya secara materi, tetapi sesungguhnya itu menjadi berkat bagi orang lain
yang di sana juga memberikan makna kehidupan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kami. Tuhan berkati, Tuhan boleh memberikan, mempertemukan yang terbaik menurut cinta kasih Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga malam ini untuk setiap mereka yang bersuka cita karena berbagai hal baik yang mereka terima, bersuka cita karena pertambahan usia. Kami teringat dan berdoa untuk mereka yang hari ini, tepat hari ini berulang tahun, untuk orang tua kami, Bapak J.M. Purba. Kami juga berdoa untuk saudara anak terkasih kami, Jeremia Siburian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, agar dengan usia yang bertambah, biarlah berkat Tuhan, kekuatan kesehatan yang baik juga menjadi bagian kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena kondisi kesehatan, karena berbagai hal yang membuat mereka berada dalam pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan juga melawat, Tuhan juga menguatkan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik. Bahkan kami terus menopang keluarga besar almarhum Bapak N.M. Munte, mereka yang berduka cita, baik Opung Boru bersama anak-anak, menantu, dan para cucu. Tuhan juga menguatkan, menghibur, menopang, agar sekalipun peristiwa ini mendatangkan duka cita, tetapi mereka merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang berlangsung di GPIB Fata Tanjung Morawa. Tuhan juga berkati seluruh pelayanan yang dikerjakan, berkati para presbiter, diakan penatua, berkati para pelayan PAPT, pengurus Pelkat, komisi, panitia yang ada. Tuhan berkati satu persatu. Bahkan seluruh jemaat, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Biarlah kami terus dikuatkan, ditopang oleh Tuhan melalui kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan, bahkan terutama pelayanan sapaan malam yang kami boleh memulai di bulan Oktober. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi jemaat yang mengikutinya. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah Tuhan boleh tetap menolong Indonesia, agar Indonesia tetap kuat, tetap mampu menghadapi berbagai situasi, bahkan resesi ekonomi yang diperkirakan Indonesia telah berada di dalamnya. Tuhan yang juga boleh menolong sehingga kami boleh mampu menghadapi situasi ini. Pandemi COVID-19 yang juga memberikan pengaruh perubahan-perubahan sangat signifikan, sangat besar dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan juga boleh memampukan sehingga Indonesia dapat menangani virus corona ini dengan baik. Vaksin yang sedang diproduk secara massal, biarlah Tuhan boleh menolong agar semua itu boleh tersedia sebagaimana yang dibutuhkan. Berkati para tenaga medis, mereka yang berjuang untuk memberikan pelayanan, biarlah Tuhan juga tetap menopang, menguatkan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam kami boleh beribadah kepadamu, untuk malam kami boleh beristirahat dari segala aktivitas kegiatan kami. Biarlah malam ini kami dalam pertolongan kasih Tuhan, kami beristirahat dengan tenang, kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk kami melanjutkan kehidupan kami pada esok hari. Doa permohonan kami ini, bahkan yang tidak sempat kami ucapkan, yang masih ada dalam hati dan pikiran kami, tapi kami tahu Tuhan mengetahui dan Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih dan terutama jemaat GPIB Efata yang saat ini juga mengikuti kebaktian keluarga di rumah masing-masing, marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan. Mari memberikan persembahan kepadanya dengan mengingat pesan Alkitab, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah, sebagaimana yang ditulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan dengan sukacita, sambil menyanyikan Gita Bakti nomor 84. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kecukupan dan kelimpahan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami, yaitu sebahagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Warta jemaat ibadah keluarga pada malam hari ini
Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Yang pertama, ibadah keluarga tanggal 14 Oktober 2020. Keluarga masing-masing beribadah di rumah menggunakan tata ibadah dan khotbah lengkap yang disiapkan oleh gereja. 2. Ibadah Pelkat, PKP, dan PKB. Bapak dan Ibu anggota Pelkat, PKP, dan PKB dapat mengikuti ibadah Pelkat melalui FB GPIB Mupel Sumut Aceh. A. Ibadah Pelkat PKB hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 19 WIB. B. Ibadah Pelkat PKP Jumat tanggal 9 Oktober pukul 17 WIB. Yang ketiga, sapaan malam GPIB Efata Tanjung Morawa. Jemaat diharapkan dapat mengikuti sapaan malam di FB live streaming GPIB Efata Tanjung Morawa pukul 20 WIB. Demikian warta Jumat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan memberikan sukacita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan kedua. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara di rumah yang telah mengikuti ibadah keluarga malam ini. Tuhan memberkati kita semua.